Alex Marquez diyakini akan sulit promosi ke tim pabrikan Ducati dan bersatu dengan sang kakak yaitu Marc Marquez walau tampilkan persaingan sengit di MotoGP 2025. Melihat bagaimana persaingan di paruh pertama pada MotoGP musim 2025 ini, Alex Marquez jelas menjadi penantang terkuat dari kandidat juara dunia Marc Marquez. Duel kakak beradik tersebut acap kali menghiasi barisan terdepan dalam sebagian besar seri balapan musim ini. Finish posisi 1-2 sudah jadi langganan duo Marquez hingga spekulasi soal Alex yang dibilang sengaja mengalah untuk sang kakak sampai sempat mencuat. Melesatnya Alex yang malah jadi pesaing terkuat Marc jadi hal tak terduga bagi para penggemar yang sebelumnya mengeluhkan persaingan duo pabrikan Ducati Lenovo. Melemahnya Francisco Bagnaia kini jadi memunculkan asumsi apakah mungkin Ducati Lenovo akan membiarkan duo Marquez jadi andalan baru suatu saat nanti. Namun begitu spekulasi dan angan-angan liar itu dijawab tegas oleh pengamat sekaligus komentator TNT Sports Michael Laverty. Bahkan Michael Laverty dengan gamblang menyebut bahwa asumsi tersebut hampir mustahil untuk bisa terwujud. Membiarkan pabrikan Borgo Panigale mengelola dua pembalap non-Italia sama saja membunuh image mereka sendiri di depan publik Italia bahkan dunia. Michael Laverty juga menyuarakan hal yang hampir sama, di mana dirinya berpikir bahwa tim pabrikan Ducati akan tetap kembali ke prinsip tim mereka jika selesai dengan Marc Marquez, yaitu merekrut pembalap-pembalap muda terutama dari Italia. Alex Marquez sendiri sebelumnya memang pernah satu tim dengan Marc Marquez ketika di tim pabrikan Repsol Honda dan di tim satelit Ducati Yaiyu Gresini Racing. Namun baru kali ini performa Alex Marquez justru yang paling kuat dan bahkan menjadi pengganggu sang juara dunia 8 kali Marc Marquez. Saat ini Alex Marquez mengantongi 261 poin di peringkat 2 klasemen sementara pembalap MotoGP 2025, dia terpaut 120 poin dari sang kakak Marc Marquez yang awet bertengger di puncak klasemen dengan 381 poin. Sebagian dari dirinya Alex Marquez mungkin bermimpi bahwa suatu hari nanti dirinya bisa bergabung dengan tim pabrikan bersama saudaranya yaitu Marc Marquez. Akan tetapi apakah realistis untuk menggantikan juara dunia Italia seperti Francisco Bagnaia di tim Italia? Tentu jawabannya adalah tidak akan. Saya akan sangat terkejut jika pabrikan Ducati merekrut Alex Marquez di mana mereka sudah punya jagoan mereka yaitu Marc Marquez. Dan jika mereka mau merekrut pembalap baru maka kemungkinan besar yang dicari akan berusia 20-an jadi bukan Alex Marquez yang mana dia akan berusia 31 tahun. Kata Michael Laverty, sebagaimana dikutip Bola Sport dari Paddock GP. Dua pembalap Trackhouse Racing Aprilia, Raul Fernandez dan Ai Ogura angkat bicara terkait bagaimana balapan mereka berjalan sejauh ini pada MotoGP 2025. Trackhouse Racing diperkuat oleh dua pembalap muda seperti Raul Fernandez dan Ai Ogura pada gelaran MotoGP 2025 musim ini, di mana dari kedua pembalap tersebut Ai Ogura menunjukkan awal yang cukup bagus pada musim ini. Meski berstatus sebagai rookie tapi nyatanya Ai Ogura berhasil finish di tempat kelima pada seri pembuka yakni MotoGP Thailand 2025. Namun sayangnya pada balapan keduanya dia malah harus mengalami diskualifikasi akibat masalah pada perangkat lunak. Setelah itu Ai Ogura kemudian finish beberapa kali di top 10 tetapi di sisi lain dirinya sempat tidak mengikuti balapan dan juga mengalami insiden crash sehingga tidak finish. Di seri terbaru yang diikutinya pada MotoGP Ceko 2025 Ai Ogura berakhir finish di posisi ke-14. Kini Ai Ogura pun tengah menjalani istirahat sejenak sebelum dirinya memulai kembali kompetisi di paruh musim kedua MotoGP 2025. Terkait penampilannya pada paruh musim pertama MotoGP musim 2025 ini Ai Ogura sendiri mengaku telah mengalami kondisi yang naik turun. Pembalap asal negeri Sakura Jepang tersebut juga menuturkan bahwa dirinya memang tidak terlalu suka dengan hasil yang didapatnya pada paruh pertama gelaran MotoGP musim 2025 ini. Namun meski begitu Ai Ogura tetap merasa tak masalah dan sudah cukup baik.
Tentu saja ada pasang surutnya di mana ada beberapa balapan yang berjalan cukup bagus jadi kami bersaing lebih seperti yang kami harapkan. Akan tetapi saya tidak begitu suka dengan bagaimana saya menyelesaikan babak pertama musim ini tetapi tidak apa-apa karena secara keseluruhan hasilnya memang cukup bagus, kata Ai Ogura, sebagaimana dilansir dari laman Motosan. Sementara Ai Ogura kurang puas dengan hasilnya di paruh pertama MotoGP musim ini, sang rekan setim yaitu Raul Fernandez merasakan tanda-tanda positif. Fernandez memang memulai kompetisi dengan kurang baik karena gagal finish di seri pembuka MotoGP Thailand 2025. Akan tetapi setelah itu pembalap asal Spanyol tersebut konsisten terus mencapai garis finish dan mendapatkan poin karena finish di posisi top 15. Dia hanya sekali finish di luar top 15 yakni pada MotoGP Qatar 2025 di mana Fernandez berakhir mendapatkan tempat ke-17. Raul Fernandez mengakhiri paruh musim pertama dengan meraih posisi kelima pada seri MotoGP Ceko 2025. Bahkan berkat penampilan konsistennya dalam meraih poin tersebut Fernandez pun kini berada di posisi ke-13 di dalam klasemen sementara MotoGP 2025. Sedangkan rekan setim Raul Fernandez di tim Trackhouse Racing Aprilia yaitu Ai Ogura berada di posisi ke-16 dalam tabel klasemen sementara pembalap MotoGP musim 2025 ini. Akan tetapi peringkat ini tentu saja bisa berubah karena paruh musim kedua baru saja akan dimulai beberapa pekan lagi. Pada awal musim kami memang mengalami begitu banyak kesulitan dengan setelan pada motor di mana setelah cedera di tes Sepang kami tidak bisa menemukan setelan yang tepat untuk motornya. Hal itu tentu saja sama sekali tidak membantu kami lalu kemudian kami melakukan tes di Jerez dan barulah kami menemukan sesuatu di sana dan sejak saat itu pula kami mulai melaju dengan lebih cepat bahkan bisa dibilang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dan tentu saja itu pertanda bahwa kami melakukan sesuatu yang benar, ungkap Raul Fernandez, sebagaimana dinukil dari Motorsport.